ada satu kasus lagi, batang sawit yang dulunya tumbang sekarang bisa berdiri lagi terkena penyakit Ganoderma. Menggunakan pupuk gali organik sekitar 3 bulan sudah mulai berdiri, dan ini insya Allah sembuh dan sudah menunjukkan tanda-tanda buah. Coba kita lihat buahnya ini ini buahnya, ini sudah mulai berbuah ini. Nah, ini sudah mulai berbuah ini. Ini dulunya tumbang, tadinya sih mau dipotong, ditebang, tetapi ada yang menyarankan untuk menggunakan pupuk gali organik, kita pakai dan ternyata alhamdulillah sembuh dan bisa berdiri tegak lagi. Gali organik. Gali organik menggunakan teknologi mikrogali sebagai pengganti pupuk kimia. Teknologi mikrogali hanya menggunakan pupuk organik tanpa tambahan pupuk kimia serta tanpa tambahan herbisida kimia. Sehingga teknologi mikrogali dapat menjadi solusi kesulitan petani sawit terhadap kebutuhan pupuk kimia. Berikut adalah keunggulan-keunggulan teknologi mikrogali pada tanaman sawit. Yang pertama, dapat menggantikan fungsi pupuk secara non-neraca bahan. Yang kedua, dapat memperbaiki struktur tanah secara biologi, fisika, dan kimia tanah. Yang ketiga, meningkatkan produksi sawit secara organik. Yang keempat, mampu memproduksi CPO organik dengan nilai yang lebih tinggi. Yang kelima, karena pengendalian gulma tanpa herbisida, maka pengendalian gulma dapat dilakukan dengan bioternak sapi dan kambing, sehingga dapat menjadi tambahan pendapatan petani. Yang keenam, dapat menjaga kelembapan tanah dengan pengendalian gulma setinggi 20 cm. Yang ketujuh, mampu menjaga pH tanah, sehingga mampu melepas ikatan hara tanah dan mencegah tanaman dari penyakit jamur. Yang kedelapan, dapat menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan. Gali organik, harga murah, mudah, serta menghasilkan produksi yang mewah dan pastinya wah. Tadinya tanaman ini belum menggunakan pupuk gali organik, selalu rontok. Kalau istilah orang sini katanya karfil, kalau lebih tepatnya di kalangan umum itu aborsi. Nah, ini alhamdulillah setelah memakai pupuk gali organik, buahnya sudah normal. Ini contoh pupuknya seperti ini. Ini sawit aborsi. Kembali kita hitung jumlah janjangnya untuk sawit yang menggunakan pupuk gali organik. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi kalau bulan Agustus jumlahnya 17, kayaknya mustahil terjadi trek. Itu yang menyebabkan sawit kita tidak mengalami trek. Jadi berbuah sepanjang tahun. Dengan menggunakan pupuk gali organik terhadap tanaman tidak berpengaruh terhadap tanaman. Contohnya ini, gulma-gulma ini tumbuh liar, tidak diherbisida, tidak berpengaruh terhadap tanaman. Jadi sawit kita
kondisi tetap buahnya tetap lebat. Ini dia gulma-gulmanya bisa kita lihat. Tidak kita semprot dengan herbisida, ternyata tidak berpengaruh terhadap buah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Alfi. Saya Pak Alfi, saya dari Bandar Lampung, Pak. Iya. Saya kebetulan pernah juga berkecimpung di kelapa sawit. Saya dengar di Nitual ada Pak Bukhari yang kelihatannya saya dengar sawitnya buahnya kok banyak gitu loh, Pak. Jadi mungkin saya pengen tahu persisnya seperti apa gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Alfi. Iya. Saya Bukhari, Iya. warga Bugatama pertama. Ini saya memang petani sawit, Pak. Jadi ini tanaman ini TM kedua. Dulunya saya menggunakan pupuk kimia, belakangan kimia mahal, sehingga kami menggunakan pupuk organik. Dan malah bersyukur sekali dengan menggunakan organik, buah kami ternyata lebih baik, ada peningkatan yang lebih, Bapak bisa lihat sendiri kan, buahnya makin besar dan rapatnya luar biasa. Ini asbab kami menggunakan pupuk organik, ada peningkatan yang tadinya awalnya hanya mencari pupuk yang murah, ternyata malah lebih bagus itu ininya, hasilnya. Jadi bersyukur sekali saya ketemu dengan pengusaha pabrikan pupuk organik, sehingga saya bisa lebih baik dengan target saya ini di TM kedua 18 ton, insya Allah akan baik. Dari rata-rata berat tandan jauh lebih besar daripada norma yang saya tahu. Kemudian kalau kita lihat di bulan Agustus ini masih sebanyak ini putarannya, ini memang menurut saya bukan hanya bagus tapi luar biasa. Kemudian jumlah pernah tadi saya hitung di sebelah sana itu satu putaran itu sekitar 17, dan itu yang saya tahu 17 itu kan setahun, Pak. Iya. Ini Pak, ini di posisi bulan Agustus masih 17. Jadi saya pikir ini ya luar biasa. Jadi Bapak menggunakan pupuk apa, Pak? Ya, ini kita gunakan pupuk organik dari Gali Organik, Pak. Gali organik. Gali Organik. Iya. Ya. Itu yang saya dapat, ada orang menawarkan pupuk, Iya. kemudian diuji coba dan ternyata cocok menurut saya gunakan terus. Ini dengan dosis saya pakai 9 kilo Per batang. per batang setahun. 9 kg per pohon setahun. Hasilnya seperti ini. Iya. Jadi luar biasa. Saya juga bersyukur nih ketemu dengan Gali Organik ini. Iya. Bersyukur betul bisa mendongkrak produksi saya lah seperti itu, Pak. Ini Bapak mulai pakai kapan? Tahun ini, Pak. Oh gitu. Tahun ini. Wah, bulan April yang saya dengar. April atau Maret lah. Maret, Kali ya. Maret. Ya belum setahun kan berarti. Pak? Belum tahun. Iya. Yang pasti mendongkrak RBT yang pertama, Iya, pasti ini. Dan kelihatan. terus kemudian Kelihatan. bunga-bunga baru juga tetap Sudah akan mulai keluar bermunculan, lagi. Pak, di sini. Iya, udah keluar lagi. Iya. Betul. Terus ini kelihatannya gulma sekelilingnya ini lumayan lebat. Iya, Pak. Gimana ininya, Pak? Apa ada pengaruhnya kepada tanaman atau ke buah? Sepertinya nggak. Ini ya. Iya. Ya ini memang setelah saya menggunakan pupuk organik ini tidak boleh lagi menggunakan kimia. Iya. Jadi ini Termasuk tapi dari ya nggak herbisida. apa-apa, Pak. Ini terbukti ini di sini pun tidak mengganggu juga. Buah kita masih oke-oke juga. Iya. Tapi memang lebih bagusnya lagi ini memang dicabut, Cabut. Pak. Ini belum rotasinya kami. Iya. Nanti mungkin minggu depan kami akan Iya. bersihkan semua sesuai biar kelihatan kebun rapi begitu. Iya, iya, maksudnya berarti kan yang saya dengar ini pupuk tidak boleh ada bahan kimia sama sekali yang masuk. Ya betul. Ya, karena kalau nggak pengaruh ke ini. Pengaruh ke Makanya dibiarin. iya. Ya, yang selama ini
persepsi kami itu tidak boleh ada gulma karena itu termasuk musuh dari tanaman pokok kan gitu. ya. Jadi memang apa saya lihat ini pupuk memang beda kelihatannya. Bapak ininya di mana nyebarin pupuknya? Aplikasi sini ini kan ini kan pupuk ini kan. Di sekitaran ini ya? kan ya butiran-butiran pupuk ini. Ya di sekitaran itu. ini, pokoknya. Nah ini juga ini kan hal baru menurut saya. Iya. Yang saya tahu pupuk itu kalau kimia kan 1 meter dari Begitu pohon, ya. Pak. Kan gitu. Iya. Ya tapi memang logika ininya betul kata yang ini bahwa apa akar-akar itu kan memang di sini Pak. Dia Iya. kan Betul. akar serabut. Iya. Jadi aplikasi cukup setahun sekali. Kalau kami saya masih menggunakan 3 kali. Oh 3 kali. 3 kali. Jadi 9 kilo itu Dengan 3. 4-3-2. Oh 432. Iya. Pertama 4 dulu. 4 dulu ya. Kan ada 2. Iya. Selain Bapak yang pakai siapa lagi Pak? Ini sudah mulai ada teman-teman yang begitu melihat kebun saya seperti ini, mereka tertarik, tertarik sehingga ini saya punya ketua koperasi yang kebunnya juga lumayan luas, sudah pakai sekarang, sudah pakai dan di teman-teman anggota saya di Gedung Haji Lama juga sudah Boleh pakai, udah mulai ini termasuk tim dari Gali Organik yang membantu penyuluhan. Di Ini Mas sini. Supri namanya ini. Nah, ini yang membantu kami cara bagaimana aplikasi dan bagaimana penggunaan pupuk ini. Jadi selain Pak Haji Bukhori, teman-teman yang ada di Gedung Haji Lama seperti Pak Haji Mutadi, Pak Sudar, Pak Haji Joko, Pak Haji Jumari, Pak Haji Busro, itu dan masih banyak yang lain, Iya. itu mereka sudah pakai semua Pak. Dan RO, jadi repeat order setelah mereka belanja 1 rate, kemudian belanja lagi, ini ada wacana belanja insya Allah 5 rate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bukhori dari Bogatama Penawartama Tulang Bawang. Gunakan selalu pupuk organik dari Gali Organik dengan meraih hasil produksi yang lebih baik dan kita menjaga keselamatan bumi dari kimia. Kita tumbuhkan mikroba, berarti kita menyelamatkan bumi dari kehancuran dan kerusakan demi anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan pupuk Gali Organik untuk hasil yang lebih baik. Oke.